Sebelum kita melakukan tindakan lasik, tentu ada prosedur pemeriksaan praoperatif, pra prosedur lasik. Penderita tentu akan kita teliti matanya, adakah kelainan-kelainan mata kering, apakah kondisi matanya sudah stabil, tidak menggunakan lensa kontak terutama dalam 5-21 hari sebelum dilakukan lasik. Kemudian tidak ada gangguan-gangguan seperti infeksi mata-mata, gangguan-gangguan imunologi. Kalau untuk ibu-ibu barangkali ibu hamil, ibu menyusui. Nah, orang-orang yang diabetes memang walaupun kontraindikasi relatif itu juga merupakan dari perhatian kita. Dan untuk sampai berapa yang bisa dilakukan lasik itu sangat tergantung dari hasil pengukuran pemeriksaan kita pada tiap-tiap orang calon peserta lasik. Jadi antara berapa kelainan refraksi, gangguan refraksi yang sekarang misalnya katakanlah -4 dengan silinder rasanya setengah misalnya ya. Dan kita ukur dengan pemeriksaan-pemeriksaan di sini, dengan pemeriksaan pekiometri, dengan fotografer korneanya diukur sedemikian rupa sehingga kalau dia melebihi dari 260 nanomikron, pemeriksaannya ya bisa kita calonkan untuk peserta lasik. Jadi sangat tergantung dari pengukurannya. Silakan aja barangkali kita datang untuk memeriksakan ke Poli Eye Center, Poli Sriwijaya Eye Center di Rumah Sakit Umum Sriwijaya, dan nanti akan kita bisa tentukan. Jadi bisa aja minusnya tinggi, kita bisa lakukan, tapi juga bisa aja yang minusnya kecil, misalnya -2, tetapi karena ketebalan dan fotografi korneanya tidak memungkinkan kurang dari 260, maka tentu tidak aman gitu ya untuk dilakukan lasik. Ada cara lain kalau seandainya memang tidak mau berkacamata, kita melakukan tindakan kalau tidak memenuhi syarat untuk prosedur lasik, kita lakukan pemasangan lensa tanam ke dalam matanya dengan melakukan pakai IOL namanya. Jadi kita pasang lensa tanam, jadi kacamatanya dimasukkan di dalam matanya dengan tidak mengubah dulu, tidak mengangkat dulu lensanya. Kalau dia kebenaran matanya katarak, matanya minus tinggi, ya sudah langsung kita angkat lensanya, kemudian kita atur sedemikian rupa, kita pasang lensa tanam, itu pun juga akan membuat kita tidak pakai kacamata lagi. Kalaupun ada, mungkin hanya untuk pinjaman saja, untuk memperbaiki supaya sampai mendekati, sampai mencapai optimal. Silakan aja dulu karena kita akan, silakan datang ke Rumah Sakit Umum Sriwijaya, kita akan lihat kondisi secara umum matanya, baru kita bisa tentukan. Jadi sangat relatif sekali, jadi bisa aja -7 kita bisa lasik kalau dia tebal korneanya, tapi minus tipis juga kadang-kadang nggak bisa kita lasik karena memang korneanya tipis, gitu. Jadi tidak aman untuk dilakukan tindakan lasik. Kalaupun tidak bisa tindakan lasik, kita ubah prosedur lain, yaitu prosedur melakukan manipulasi dengan pemasangan lensa tanam. Demikian barangkali. Kalau untuk ininya dok, kalau umurnya dok, biasanya umur rata-rata di atas 18 tahun, karena 18 tahun itu dianggap sudah perkembangan bola mata kita sudah relatif stabil, tidak banyak berubah lagi. Ada yang bertanya juga dok, saya ada silinder dan minus mata saya sering merasa capek kalau terlalu lama nyetir, apa itu dampak silinder ya dok? Pertama-tama tentu kita akan evaluasi dulu. Mungkin kalau kita pakai kacamata selama ini, kita akan lakukan dulu ukuran kacamatanya mana yang paling optimal. Mungkin sudah lama barangkali. Anjurannya kalau anak-anak di bawah 12 tahun biasanya 1 tahun sekali, 6 bulan sekali disuruh kontrol bagi mereka yang berkacamata. Kalau yang di atas 12 tahun biasanya tiap 1 tahun sekali. Nah, banyak penyebab daripada kelelahan daripada mata ini. Bisa aja memang dari kondisi dari luar bola mata, bisa aja dari memang kelainan dari refraksi, mungkin kacamatanya sudah tidak pas, tidak akurat lagi, atau ada ukurannya yang kurang tepat gitu. Sehingga terjadi suatu
perbedaan refraksi dari kedua matanya, sehingga akan menyebabkan ketidaknyamanan dalam melihat, terutama penglihatan jauhnya. Atau ada jadi misalnya kelainan dari lensanya atau di korneanya, dan itu kadang-kadang kita harus pakai kacamata, mungkin sampai kacamatanya harus dipasang kacamata pelindung terhadap sinar untuk mengurangi masuknya sinar. Itu juga perlu kita lihat. Ada lagi kelainan lain yang sering buat mata kita nyaman. Kadang-kadang kita nggak tahu nih, ada rupanya tekanan bola matanya kadang-kadang tinggi. Ada juga kelainan pada permukaan kornea, karena korneanya mungkin sedikit relatif kurang basah atau mata kering. Itu juga bisa kita lihat dulu, kita evaluasi. Demikian. Oke, Dok. Cukup kayaknya ya, karena waktunya sudah sempit. Mungkin Sudah cukup ya? Sudah cukup, Dok. Baik. Kalau seandainya ada sesuatu yang ingin bertanya atau ingin memeriksakan, terutama dalam bidang mereka-mereka yang kurang tidak nyaman lagi untuk berkacamata, karena misalnya terganggu aktivitasnya atau ada memang kebutuhan dalam suatu ini, terutama mereka yang berada di usia kelas 3 SMA kali ya. Nah, itu perlu sekali memeriksakan matanya, karena ini akan menentukan cita-cita mereka mau kemana. Sekarang di lembaga-lembaga kepegawaian, lembaga-lembaga pendidikan, itu kadang-kadang supaya nyaman mereka dalam melakukan mengikuti pendidikan atau dalam melakukan bekerja profesionalnya, mereka mengharapkan tidak banyak menggunakan kacamata, sehingga mereka nyaman tanpa aktivitas menggunakan kacamata itu. Jadi silakan, sekarang paling banyak saat sekarang mereka-mereka yang ingin melanjutkan pendidikan di bidang kedinasan, ingin juga mengikuti misalnya di lembaga-lembaga pengabdian pada bidang TNI, Polri, pada bidang pemerintahan, bahkan beberapa bank juga menginginkan mereka untuk citra penampilan barangkali gaya hidup dan juga tidak repot pakai kacamata, ya menginginkan bahwa pegawainya tidak menggunakan kacamata. Ada lagi? Ada yang bertanya. Silakan. Apa pertanyaannya? Terhadap lagi dia nyambung ke kita, Dok. Iya. Bisa saya jawab. Ada yang bertanya, Dok. Mana? Dok, saya mau tanya, saya silinder 0,5 dan minus kanan 1,5 dan kiri min 2. Mata mudah sakit sekali, Dok, sampai membuat kepala pusing. Itu kenapa, Dok? Oh, ya. Kalau sakit kepala, sebenarnya tanda umum bisa kelainannya pada bagian mata, bisa juga bagian penyakit dalam, bisa juga di bagian THT, bisa juga banyak kelainannya di bagian saraf terutama apalagi. Untuk di bagian mata yang paling sering buat sakit kepala tentu bisa aja kelainan refraksi, jadi kacamatanya sudah berubah atau tidak tepat. Bisa juga tekanan bola matanya tinggi. Bisa juga karena akomodasinya di dalam mata itu juga sangat kuat, itu membuat jadi kelelahan dari matanya. Jadi untuk mata cukup banyak ya kelainan-kelainannya. Nah, jadi secara umum memang sakit kepala atau sebagian ini banyak sebab. Coba nanti juga dievaluasi satu-satu dulu, barangkali saran saya untuk evaluasi ke bagian, udah kacamata mungkin ke bagian mata dulu. Nanti sudah dikoreksi kacamatanya masih juga pusing, ya nanti kita konsul ke bagian apa lagi, THT, konsul lagi ke bagian saraf, konsul penyakit dalam. Nggak ada semua, ya mungkin ke bagian jiwa. Bisa aja kalau kebanyakan duit pusing kan. Kalau butuh pusing ya biasa aja. Terima kasih ya. Oke, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.